Selamat pagi, saudara-saudara. Saya gembira dan bersyukur dapat bersama di dalam doa pagi hari ini. Marilah sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pagi ini, di mana kami diberi kesempatan bersama berdoa di dalam doa pagi. Tolonglah kami sebelum kami menaikkan doa-doa kami lebih lanjut. Engkau boleh berfirman kepada kami dan mampukan kami mendengarkan firman-Mu. Biar roh-Mu memampukan kami mengerti kehendak-Mu dan mewujudkan kehendak-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami pohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, tema renungan pagi ini adalah ketukan pintu. Pernah mengetuk pintu? Pasti pernah. Ketika kita mengetuk pintu, pasti kita juga berharap pintu akan dibukakan oleh si pemilik rumah. Sebaliknya, pasti kita juga punya pengalaman pintu rumah kita diketuk. Oleh siapa? Nggak tahu, tapi kita membuka. Mari kita renungkan pagi ini. Tema ketukan pintu itu berdasarkan bacaan dari Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, pintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, mari kita sadari sebelum lebih lanjut bicara tentang urusan ketukan pintu, kita sadari akan dua urusan lain sebelum ketukan pintu, yaitu urusan meminta dan mencari. Di mana dikatakan yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat yang dicarinya. Jika kita sudah meminta dan menerima yang kita inginkan, yang kita pinta, dan kita mencari lalu sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, yang kita cari, bukankah keadaan itu nampaknya sudah baik, sudah cukup? Tapi nas kita masih menambahkan dengan urusan mengetuk pintu, ketukan pintu, yang harus dipahami sebagai tindakan minta dibukakan jalan yang tertutup. Meminta jalan yang bisa memindahkan kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Minta kemampuan untuk kita bisa bekerja, melakukan yang tepat dan bijaksana. Siapa yang dapat memberi kepada yang meminta? Yang memampukan dan memampukan untuk menemukan yang kita cari. Serta yang mau membukakan pintu bagi yang mengetuk pintu. Jawabnya hanya Tuhan. 3 tindakan dalam nats ini untuk dilakukan dengan keyakinan bahwa Tuhan telah memberi apa yang kita minta. Tuhan juga telah membuat kita mampu menemukan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tuhan juga yang telah membukakan pintu bagi kita yang mengetuknya. Tuhan yang membukakan jalan
keluar bagi kita dari keadaan kita semula ke keadaan kita yang kita harapkan lebih baik. Mengapa nas kita membicarakan 3 hal tentang meminta, mencari, dan mengetuk pintu? Dan justru yang ketiga yang dipilih sebagai tema pagi ini, yaitu mengetuk pintu. Saudara-saudara, bukankah kita ketika meminta dan Tuhan memberi, kita mencari dan kita menemukan yang kita cari? Sudah cukup. Mengapa mesti ditambahkan? Pintu yang tertutup harus dibukakan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan lebih jauh, ternyata nas kita menambahkan urusan mengetuk pintu. Harus kita pahami bahwa hidup dengan berkecukupan karena mendapat yang kita minta, karena sudah menemukan yang kita cari, keadaan itu belum tentu baik. Bisa memuaskan hati kita, tapi belum cukup. Dikhawatirkan keadaan itu justru dapat menyesatkan hidup kita, dapat membuat hidup dengan cara yang salah. Kita membutuhkan pintu yang dibukakan supaya kita punya jalan keluar dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Dari dalam rumah bisa keluar dari rumah. Dari keadaan yang kurang aman, pindah ke tempat yang lebih aman. Mengetuk pintu dalam kaitan tema berdasarkan nas pagi ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita butuh kesanggupan untuk mengatur apa yang kita miliki, untuk mengatur apa yang telah kita cari dan kita dapatkan, untuk kita punya pikiran, akal budi yang sehat, yang cerdas, untuk dapat memanfaatkan yang sudah ada pada kita hingga menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Sehingga mengetuk pintu, dan pintu yang dibukakan harus dipahami sebagai kebutuhan akan adanya jalan terbuka. Harus dipahami akan kebutuhan adanya kesempatan dan kemampuan yang membuat kita menjadi kita yang lebih baik, yang membuat kita menjadi berkat di dalam hidup ini bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Pintu terbuka, pintu yang dibukakan bagi kita tidak terjadi dengan sendirinya. Pintu terbuka karena kita mau mengetuknya. Amin. Saudara-saudara, semoga kita semua mau mengetuk pintu dan pintu dibukakan buat kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena hidup yang kau karuniakan penuh dengan keindahan. Kami bersyukur karena melalui Nats pagi ini kami diingatkan bahwa kami boleh meminta dan Engkau sanggup memberi apa yang kami minta. Kami boleh mencari dan kami akan menemukan yang kami cari. Bapa di sorga, mampukan kami. Berilah juga kami kemampuan, kemauan, kesanggupan untuk mengetuk pintu yang tertutup. Supaya pintu boleh kau bukakan bagi kami. Dan kami boleh mempunyai jalan tembus, mempunyai jalan untuk kami melanjutkan perjalanan kami. Tuhan, berilah kami pemahaman, pengertian akan pintu yang terbuka. Tolonglah kami untuk melihat pintu yang tertutup dan mau mengetuknya. Mampukan kami untuk menjalani jalan yang dibukakan oleh pintu yang terbuka. Tuhan, banyak hal yang ingin kami lakukan, yang hanya dapat kami kerjakan jika Engkau menaungi kami. Tolonglah kami, mampukan kami menghadapi hidup hari ini dengan segala kesulitannya bersamamu, supaya yang baik yang daripadamu boleh menjadi kenyataan di dalam diri kami, dan melaluinya kami memuliakan namamu. Berkatilah persekutuan doa GKI Gading Indah. Berkatilah semua kami yang berharap dan bersandar kepadamu. Buat kemuliaan namamu kami pohonkan doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini saudara-saudara. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Tuhan menolong kita. Amin.